Laut dalam atau midnight zone adalah tempat yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Tempat ini sangat tidak ramah. Tantangannya tidak ada cahaya, suhu yang dingin hanya beberapa derajat di atas titik beku, kurangnya sumber makanan, sedikit oksigen, dan tantangan terbesar adalah tekanan air laut yang sangat tinggi. Di bawah tekanan laut terdalam memiliki 840 kali lebih besar daripada permukaan laut. Belum lagi di titik terdalam lautan Palung Mariana mencapai 1000 atmosfer atau bisa lebih. Untuk batu permata terkeras di muka bumi seperti berlian pun hancur di dasar Palung Mariana. Namun, makhluk yang hidup di bagian terdalam lautan memiliki keistimewaan tersendiri yang membuat mereka mampu bertahan hidup di sana. Apa saja ya keistimewaan makhluk laut terdalam ini? Yuk simak videonya. Satu, bertahan hidup di bawah tekanan tinggi karena struktur tubuhnya. Ketika kita menyelam ke dasar kolam yang hanya memiliki kedalaman 3-5 meter, kita akan merasakan perasaan tidak nyaman di bagian telinga dan hidung. Hal ini dikarenakan bagian tersebut mengandung udara yang berusaha naik ke atas melawan tekanan di dalam air. Hewan laut yang hidup di zona siang juga sama seperti kita, memiliki kantung udara untuk membantu mereka mengapung dan menyelam di laut. Sedangkan hewan laut dalam tidak memiliki kantung udara di tubuh mereka. Namun, itu saja tidak cukup untuk bertahan di dalam tekanan air laut yang amat besar. Jika kita analogikan, ini setara dengan 52 pesawat besar menimpa tubuh satu manusia. Walaupun mereka tidak memiliki rongga di dalam tubuh mereka, tekanan ini sangat besar dan mampu menghancurkan struktur materi sekalipun sekecil molekul. Keistimewaan memiliki piezolites. Molekul organik terkecil ini baru saja ditemukan oleh peneliti. Piezolites ini menghentikan molekul lain di dalam tubuh makhluk hidup agar tidak hancur. Namun, kita belum mengetahui persis bagaimana cara kerjanya. Menariknya, piezolites ini memberikan bau amis pada hewan di laut. Pada umumnya, spesies laut dangkal dan laut dalam semuanya memiliki piezolites. Namun, spesies makhluk dalam memiliki lebih banyak. Sehingga semakin dalam tempat tinggal ikan, semakin amis pula mereka karena kandungan molekul ini. Mikroba di dasar Palung Mariana juga memiliki zat piezolites ini untuk bertahan hidup di tekanan super dahsyat. 2. Penyelam laut dalam. Sementara beberapa spesies penghuni laut dalam, ada juga spesies yang hanya berkunjung ke laut dalam untuk memamerkan kehebatan mereka, seperti paus berparuh kafir, bolak-balik ke permukaan air untuk bernafas dan pergi ke kedalaman 2000 meter untuk mencari makan. Paus ini bernafas menggunakan paru-paru mereka, namun dapat dilipat sehingga tidak hancur ketika menyelam di laut dalam. Mereka dapat menyelam selama 2 jam. Paus ini menyimpan cadangan oksigen di otot-otot dan darah mereka. Mereka bisa melakukan hal ini karena memiliki kadar hemoglobin dan mioglobin yang lebih banyak dari spesies laut lainnya. Paus ini juga dapat mengurangi kinerja jantung dan menghentikan aliran darah sementara agar dapat menghemat oksigen. 3. Sumber makanan sisa. Laut dalam tidak memiliki secercah cahaya. Tidak ada spesies tumbuhan yang hidup di sana karena tumbuhan berfotosintesis menggunakan cahaya. Sehingga hewan laut yang hidup di zona tengah malam ini mengais makanan dari sisa-sisa bangkai hewan yang tenggelam ke laut dalam dan kotoran hewan laut dangkal yang jatuh ke sana. Ikan laut dalam memiliki alasan tertentu untuk tidak naik ke permukaan. Beberapa peneliti sudah mencoba membawa ikan laut ke dalam akuarium untuk diteliti. Tapi seringkali hewan tersebut langsung mati, bahkan tubuhnya meledak ketika sampai di udara. Sungguh menyeramkan. Itulah 3 cara bertahan hidup spesies laut dalam.
Jika ada tambahan, silakan coret-coret di kolom skripsi ya Pak dosen. Jangan lupa like dan subscribe channel Arsila TV agar kami semakin semangat berbagi ilmu parenting. Sekian dan terima kasih.